لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Ta'min Masjid At-Taubah, yang saya muliakan, yang saya hormati para asatiz, kiai, alim ulama, hadirin hadirat, jemaah Masjid At-Taubah, jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang dan bahagia sekali melihat anak-anak kecil ikut salat subuh. Artinya di belakang itu ada orang tua yang hebat. Itu yang kita butuh, itu yang kita harap. Orang tua yang faham salat lebih penting daripada sekolah. Mohon maaf, banyak ternyata masalah di Indonesia. Datang ibu bapa nangis-nangis. Syekh, anak saya tidak mau salat. Anak saya tidak mau salat. Mohon maaf, kenapa tidak mau salat? Memang umurnya berapa anakmu yang keras kepala tidak mau salat? Kata beliau, baru 20 tahun. Hah? Baru 20 tahun tidak mau salat? Ya, mohon maaf. Tahun anaknya tidak mau salat. Salah siapa? Mohon maaf, pasti dan yakin salah orang tuanya. Apa yang terjadi di Indonesia? Di Indonesia banyak bapak ibu itu sebelum azan subuh bangunin anaknya. Wahai anakku, ayo salat. Anak yang kecil itu namanya anak. Dia jawab, oh kasihan. Oh kasihan, kata ibunya. Begitu azan, balik lagi ibunya. Ayo sayang, sudah azan, ayo kita ke masjid, ayo kita salat subuh. Namanya anak. Kasih selimut lagi. Jam 6 persiapan sekolah. Datang ibunya. Ayo sayang, ayo sekolah. Namanya anak. Jawabannya, ayo sekolah. Oh. Ini baru ibu yang tadi kasih selimut. Kok sekarang berubah? Sekarang marah. Itu terjadi setiap hari. Anak kita paham apa? Sekolah lebih penting daripada salat. Kalau saya gak salat, ibu gak marah. Tapi kalau gak bangun sekolah, ibu marah. Akhirnya muncul apa? Muncul anak siap sekolah 12 tahun, siap lanjut kuliah, siap. Tapi belum siap salat. Dalam hatinya, dia yakin sekolah lebih penting daripada salat. Wajar sekali.
Begitu lihat anak-anak, anak senang. Bangga sekali, kabar gembira bagi bapak ibu, ya, yang punya anak umurnya dari 5 tahun sampai 8 tahun. 5 tahun sampai 8 tahun. Minimal hafalannya 3 juz. Minimal hafalannya adik berapa? 3 juz. Silahkan mendaftarkan nama anakmu di acara kita Hafiz Indonesia bulan Ramadan yang akan datang 2024. Bulan ini mulai pendaftarannya melalui EG Hafiz Indonesia, Hafiz RCTI. Bisa daftar anakmu di sana. Syaratnya cuma itu 2. Umurnya antara 5 sampai 8 tahun, minimal hafalannya 3 juz. Silahkan daftar. Saya yakin di sini di Sumatera Barat banyak anak-anak yang hebat. Buktinya tahun kemarin banyak anak dari Sumatera Barat. Salah satunya yang juara 2 orang Sumatera Barat. Artinya banyak anak-anak yang hebat. Silahkan manfaatkan kesempatan ini, daftarkan nama anaknya, mudah-mudahan lulus berhasil dan insya Allah bisa ikut acara kita Hafiz Indonesia. Karena di sana banyak ilmu. Mereka anak kecil itu dijaga sama orang ahlinya untuk berikan daurah seminar untuk belajar Al-Quran. Cara terbaik baca gimana? Cara terbaik hafal gimana? Ahkam Quran, tajwid, tartil, semua ada satu tim yang lengkap di sana. Menjaga mereka dengan baik untuk segala urusan bagaimana Al-Quran itu menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah wa syukurillah. Senang dan bangga sekali isi salat subuh berjamaah. Kenapa salat subuh? Yakin lagi duduk sama orang salih-salihah, ahli subuh, orang yang dicintai oleh Allah. Ahli subuh, orang yang diridai oleh Allah. Ahli subuh, itulah ahli surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, bukan mudah kalau kita bangun salat subuh, bukan mudah. Enak itu tidur itu enak, kasur itu enak. Begitu orang mukmin lagi menikmati tidurnya. Tapi kelebihan orang mukmin ada dalam hatinya, ada Allah subhanahu wa ta'ala. Proses bangun salat subuh dari tadi malam. Dari tadi malam orang mukmin tidur dalam keadaan taat. Dia baca doa tidur, baca ayatul kursi, tidur dalam keadaan wudu. Artinya tidur dalam keadaan taat. Dan begitu dia tidur, niat dan azam apa? Mau bangun nanti lanjut taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan orang mukmin. Tidur dalam keadaan taat, niat dan azam mau bangun lanjut taat, mau bangun tahajud, mau bangun salat subuh, lanjut taat. Di sini Allah kasih hadiah. Allah bangga, Allah bahagia, kasih banyak hadiah bagi orang yang memahaminya seperti itu. Man shalla subha fi jama'ah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang ikuti salat subuh berjamaah akan berada dalam jaminan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, man shalla subha fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Allahu akbar. Yang ikut salat subuh berjamaah seperti orang sepanjang malam berdiri salat tahajud, padahal seenak-enaknya lagi tidur. Berkah anda ikut salat subuh berjamaah dihitung oleh Allah sepanjang malam anda lagi berdiri tahajud. Berkah salat subuh berjamaah.
Basyiril masya'ina fil dhulami ila al-masajid bin nuri tammi yawm al-qiyamah. Kabar gembira dari Allah dan Rasulnya bagi orang yang datang ke masjid waktu yang gelap akan dapat cahaya sempurna nanti di hari kiamat. Yang keempat, dua rakaat sunnah subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Baru 2 rakaat sunnah subuh. Dan begitu malam ini atau hari ini, subuh ini khususan, bahwa ibu tahan sabar di masjid sampai terbit matahari, ikut pengajian, ikut zikir, baca Quran sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, Allah lebih bangga lagi, kasih dia besar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fi jama'ah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tala'at asy-syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah tammah 3 kali." Yang ikut salat subuh berjamaah, kemudian diam di masjid, zikir kepada Allah, baca Quran, ikut pengajian sampai terbit matahari, kemudian salat 2 rakaat, namanya syuruk ya, salat 2 rakaat, akan dapat pahala haji dan umrah sempurna 3 kali. Bayangkan, sekali aja Anda ikut salat subuh berjamaah, dapat banyak hadiah dari Allah. Paling utama, Anda menjadi orang berkah. Bagian berkah itu Allah setiap subuh bagi-bagi berkah. Yang ikut salat subuh dapat berkah, yang tidak ikut salat subuh hilang berkahnya. Apa gunanya kalau umur panjang tidak ada berkah? Nol. Keluarga besar tidak ada berkah. Nol. Keturunan banyak tidak ada berkah. Nol. Harta banyak tidak ada berkah. Nol. Tidak ada artinya. Bagi-bagi setiap subuh, burika li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian berkah itu dari Allah subuh. Karena itu kelebihan orang subuh luar biasa. Orang yang bisa istiqamah mengatasi hawa nafsunya, tinggalkan kasurnya, tinggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah, Allah bangga, siapkan hadiah. Kenapa? Karena sebaliknya, mohon maaf, banyak umat Islam salat tapi ambat waktu, yang kelima gak ada. Yang kelima gak ada. Dia jaga salat ambat waktu aja. Yang kelima nanti. Lebih parah lagi, begitu orang tidur tadi malam gak peduli tidur dalam keadaan apa, gak peduli. Lebih parah lagi, niat dan azam buruk. Mohon maaf, banyak umat Islam tidur tadi malam apa? Alarmnya jam 7, jam 8, persiapan kerja. Persiapan kerja. Bodohnya. Cari rezeki. Siapa yang kasih rezeki itu? Siapa yang kasih rezeki? Kau lupa Allah, mana minta rezeki dari Allah? Tak mungkin. Antum lupa Allah, gak mau datang subuh. Allah panggil, as-salatu khairun minan naum. Tidur lebih baik. Akhirnya, begitu kita lakukan ini, mana minta rezeki dari Allah, bagaimana bisa dapat? Bagaimana bisa dapat? Karena itu, ahli subuh orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang luar biasa. Karena itu izinkan kami kita bahas juga kali ini sesuatu yang luar biasa. Fokus, Bapak Ibu. Ini bisa di
orang yang laksanakan taat dengan orang yang sempurnakan taat. Harus kita membedakan, harus paham dulu, baru bisa amal. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran? Fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika. Ilmu dulu, baru amalnya. Antum mau pergi ke tempat, harus tahu antum jalurnya di mana. Kalau sudah tahu jalurnya di mana, baru jalan. Betul? Di sini Allah jelaskan, ambil ilmunya dulu, baru laksanakan amalannya. Apa maksudnya? Amal, laksanakan amalannya beda dengan sempurnakan. Contoh, harus kita paham Allah suka apa, Allah mau apa, perintah Allah bagaimana. Baru kita kalau paham, kita laksanakan amalan sesuai perintah Allah, sesuai kesukaan Allah. Itu yang Allah berikan pahala yang paling baik, paling sempurna. Contoh, sekarang Bapak Ibu salat, alhamdulillah, mantap. Tapi pertanyaannya, yang salat yang kita laksanakan, apakah Allah suka, senang atau tidak? Apakah salat saya ini Allah senang atau belum? Contoh, Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang masalah salat. Setiap kata salat di dalam Al-Quran digabung dengan kata sebelumnya. Sebelumnya, bukan sesudahnya, sebelumnya. Apa? Wa aqimus salat wa yuqimunas salat. Aqimis salat wa aqamas salat. Doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana. Apa? Muqimas Sholat. Artinya apa itu? Salat kita sudah paham. Salat sudah paham kita. Terus apa itu aqama yuqimu yang selalu digabung dengan kata salat itu sebelumnya? Maksudnya apa? Ya. Maksudnya Allah minta salat yang hadirkan hatinya, salat yang khusyuk. Itu kesukaan Allah, itu perintah Allah. Buktinya apa? Allah jelaskan, salat yang Allah minta, salat yang Allah harap dari kita. Apa? Kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Gimana maksudnya? Salat itu menjagamu. Salat itu menjagamu. Artinya menambah imanmu, mensempurnakan taatmu. Anda jadi lebih baik. Sesudah salat Anda jadi lebih baik lagi. Sesudah salat imanmu lebih mantap lagi. Sampai salat itu menjagamu tidak laksanakan dosa dan maksiat, karena sudah salat. Mohon maaf, sekarang banyak umat Islam sebelum salat sama dengan sesudah salat. Sebelum umrah sama dengan sesudah umrah. Sebelum haji sama dengan sesudah haji. Tidak berubah imannya, tidak sempurna amalannya, masih sama. Artinya apa? Mohon maaf, sudah salat atau belum? Puluhan tahun kita laksanakan salat,
Betul? Setiap hari sekali aja, betul? Atau berkali-kali? Salat satu kali atau berkali-kali? Berkali-kali kita salat selama puluhan tahun setiap hari. Pertanyaan saya, yang sudah bisa khusyuk dalam salat, angkat tangannya. Yang terasa, Allahu Akbar, betul-betul dia hadirkan hatinya, bisa lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa sempurnakan salat. Atau mohon maaf seperti saya, Allahu Akbar, kunci saya di mana? Ketinggalan HP. Sudah tanda tangan tadi belum ya? Oh, tadi bilang apa? Oh, semua urusan kita masih dalam salat. Hah? Kok bisa begitu? Seharusnya puluhan tahun kita laksanakan satu amalan, seharusnya sudah pintar salat kita. Ternyata belum. Kenapa? Kesalahan. Masalah. Itu maksud saya, tidak cukup laksanakan ibadah, tapi sempurnakan ibadah. Kenapa sampai saat ini belum sempurna? Karena mohon maaf, banyak antara kita terasa apa? Alhamdulillah, sudah baik, lebih baik daripada yang tidak salat. Terasa diri sudah baik karena sudah laksanakan salat. Belum terasa, masih banyak kekurangan ini. Ya Allah, saya tidak suka salat saya yang belum bisa khusyuk itu. Ya Allah, saya tidak mau salat yang seperti ini. Ya Allah, bantulah saya biar bisa khusyuk dalam. Gak pernah. Karena terasa Alhamdulillah sudah salat. Mohon maaf, ini ada kejadiannya bersama Rasulullah SAW. Rasulullah lagi duduk di masjid, masuk orang sahabat Rasulullah, salat 2 rakaat di belakang tiang di sana, kemudian datang ikut majelis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, balik lagi salat, Anda belum salat. Gimana? Balik lagi salat, Anda belum. Dia berdiri lagi salat 2 rakaat, balik lagi duduk. Kata Rasulullah, balik lagi salat, Anda belum salat. Hitungan Rasulullah belum. Padahal 2 rakaat sudah. Balik lagi salat 2 rakaat, masih lagi. Kata Rasulullah, balik lagi salat, Anda belum. 3 kali. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidak bisa selain itu yang saya faham, yang saya sudah laksanakan. Selain itu saya tidak bisa, tak faham. Gimana maksudnya Rasulullah SAW? Baru Rasulullah jelaskan salat yang benar seperti apa. Pertanyaan saya, kalau Rasulullah lihat salat kita, hitungannya sudah salat atau belum salatnya? Kira-kira? Kira-kira gimana? Tahu? Karena masih banyak antara kita salah paham. Itu kan ilmunya dulu baru amal. Hadis, orang Indonesia hafal hadis apa? Tentang yang pertama kali yang dihisabi oleh Allah hari kiamat apa? Salat. Pertanyaannya seperti apa? Ya salat, tapi pertanyaannya gimana? Yang sudah hafal hadis ini. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwal ma yuhasabu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Terus pertanyaannya apa? Kata Rasulullah, pertanyaannya. Hafal hadis ini? فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. Bukan pertanyaannya, Pak sudah salat atau belum? Tidak ada pertanyaan seperti itu. Tidak ada. Salat yang Anda laksanakan itu, apakah termasuk salat yang baik atau tidak? Itu pertanyaannya. Kalau salatnya baik, baru lihat amalan-amalan yang lain, karena semuanya ikut baik. Tapi kalau salatnya buruk, semuanya ikut buruk, kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Itu maksudnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya anda habis salat lebih baik akhlaknya, lebih sempurna imannya, lebih baik amal salihnya, jadi lebih baik. Tapi kalau terasa sebelum salat, sesudah salat tidak ada perubahan, mohon maaf, harus kita periksa lagi gimana salat kita. Beda laksanakan amalannya dengan sempurnakan amalannya. Contoh, Bapak Ibu baca Quran, bagus, baik, alhamdulillah. Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang pahalanya luar biasa, memudahkan urusan kita, memberkahi umur kita, hapus dosa kita, pahala yang luar biasa, 1 huruf 10 kebaikan, dapat berkah Al-Quran di dunia, syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat, sungguhan kalian Quran. Oh, banyak fadilah keutamaan Al-Quran. Begitu kita tanya Bapak Ibu, mohon maaf, tadi malam ratusan orang kita tanya, habis bulan suci Ramadan, yang masih istiqamah baca Quran, angkat tangannya. Yang masih ikut wasiat Rasulullah, one day one juz, 30 hari 30 juz, baca Al-Quran setiap bulan sekali, wasiat Rasulullah. Bulan Ramadan yang lalu semuanya baca. Aku tanya, habis bulan suci Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kita akhir sabar sekarang ini. Yang masih istiqamah baca Quran habis bulan suci Ramadan, one day one juz, khatam 4 bulan, sudah khatam 4 kali. Angkat tangannya. Ratusan orang, tidak ada yang angkat tangannya. Padahal Quran untukmu sendiri. Quran untuk pahala untukmu, hapus dosamu, melancarkan urusanmu, berkahi umurmu, menselamatkan anda dari api neraka jahanam, memasuk surga, dapat kemuliaan dunia dan akhirat. Semua itu untukmu sendiri. Amalan ringan, duduk santai, bisa baca Quran, dapat pahala yang luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan. Alhamdu 5 huruf 50 kebaikan. Baru alhamdu. Semangat, baca 5 menit, baca 1 halaman, sudah berapa hurufnya itu? Banyak sekali. Miliaran kebaikan yang anda dapat berkah Al-Quran. Baca atau tidak? 4 bulan anda khatam Quran 4 kali, angkat tangannya. Tidak ada yang angkat tangannya. 4 bulan khatam 2 kali, angkat tangannya. Tidak ada yang angkat tangannya. 4 bulan anda khatam Quran sekali. Tahu artinya apa? Anda siap dapat kemuliaan Al-Quran, anda siap baca Al-Quran 10 menit setiap hari. 24 jam baru 10 menit. Untuk surgamu sendiri. Untuk surgamu sendiri. Anda 10 menit baca Quran 4 bulan, sudah khatam sekali. Angkat tangannya. Ratusan orang yang angkat tangannya tidak lebih dari 10 orang. Kok bisa begitu? Apa yang terjadi? Memang tak tahu ya. Tahu fadilah Al-Quran, tahu pahala Al-Quran, tapi terus masalahnya apa? Beda orang yang baca dengan orang yang menghayati dan mentadabburi Al-Quran. Lihat perintah Allah apa dalam Al-Quran, apa perintah Allah. Bukan baca, bukan hafal. Tapi kata Allah, أفلا يتدبرون القرآن. Kok Al-Quran ada di tangan mereka, tapi tidak mau tadabburi Al-Quran. وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ini telah menurunkan Al-Quran yang penuh berkah. Untuk apa? Untuk mentadabburi ayatnya. Alasannya apa? Allah sudah jelaskan. Mentadabburi ayatnya. Untuk bertafakkur ceritanya, mengambil hikmahnya, tahu isinya apa, perintah Allah apa, kenapa ada ayat ini, kenapa Allah mau sampaikan apa kepada saya. Ini orang hidup bersama Al-Quran, menghayati Al-Quran. Mohon maaf, karena itu tidak ada apa yang terjadi sekarang. Banyak jemaah baca Quran,
Udah, saya ikut baca Quran. One day one juz. Saya mau masuk surga. Buka Al-Quran, baca surah Al-Fatihah. Kemudian masuk surah Al-Baqarah. Mau istiqamah setiap hari satu juz. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baru berapa ayat sudah ngantuk, padahal baru bangun tidur. Sadaqallahul azim. Gak bisa tahan, gak bisa sabar bersama Al-Quran. Oh, kok bisa ngantuk? Begitu ngantuk, datang suaminya. Ayo kita ke mall. Oh ya, kan ngantuk. Di mall bisa sabar tahan 3 jam muter-muter gak apa-apa. Quran, pahala surga gak siap. Kenapa? Karena salah. Orang begitu baca Al-Quran bukan sekedar baca, tapi belajar isinya apa, artinya apa. Mohon maaf, banyak antara kita belum hafal 30 juz Al-Quran. Betul? Betul? Lebih parah lagi, juz 30 belum, bukan 30 juz, juz 30 belum.